Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Evi Widiawati, bisa dipanggil Bu Evi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang instalasi penerangan listrik. Sebelum masuk pada materi, langkah lebih baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelum masuk ke materi, mohon untuk anak-anak menyiapkan peralatan tulisnya untuk mencatat penjelasan materi tentang mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Ya, kita masuk pada materi. Sebelum masuk ke materi pokok, kita perlu tahu instalasi penerangan listrik ini nanti membahas tentang apa aja sih? Yang pertama ada instalasi penerangan listrik satu fasa, komponen-komponen instalasi penerangan listrik, 3 perangkat hubung bagi, keempat gambar instalasi penerangan listrik, kelima tata letak jumlah bahan dan biaya instalasi rumah, instalasi penerangan listrik rumah bertingkat, penerangan jalan umum. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang instalasi penerangan listrik satu fasa. Ya, sebelum kalian belajar tentang instalasi penerangan listrik, kalian perlu tahu terlebih dahulu tentang persyaratan umum instalasi listrik atau sering disebut PUIL. Apa sih yang dimaksud PUIL? PUIL adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dalam kelistrikan. Jadi dia merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemasangan, pemeliharaan maupun perencanaan dalam bidang kelistrikan. Sebagai contoh di sini ada pekerja listrik atau instalatir. Dia berpacu pada PUIL. Kenapa? Karena setiap melakukan pemasangan, perencanaan maupun pemeliharaan instalasi listrik, dia harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada pada PUIL atau berpacu pada peraturan PUIL. Contohnya seperti di sini pemasangan komponen listrik. Sebagai contoh ada stop kontak dan saklar. Pada PUIL pemasangan stop kontak dan saklar itu ada ketentuannya, minimal tingginya adalah 150 cm atau 1,5 meter. Terus ada juga peraturan tentang kabel penghantar. Ya, di sini ada contohnya. Pada PUIL di situ ada ketentuannya mengenai warna. Warna untuk merah, kuning, dan hitam itu biasanya untuk indikator kabel fasa. Untuk yang warna biru itu biasanya untuk indikator kabel hijau. Begitupun luas penampang atau diameter dari kabel itu juga ada ketentuannya. Misalkan 1,5 mm persegi, ada juga yang 2,5 mm persegi. Dan untuk penggunaan atau pemasangan serta pemilihan komponen seperti stop kontak, saklar, dan kabel, dia harus memenuhi ketentuan dari SNI atau memenuhi Standar Nasional Indonesia serta LMK, Lembaga Masalah Kelistrikan. Selanjutnya adalah syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik. Yang pertama, ekonomis. Yang termasuk pada ekonomis itu bagaimana sih? Di sini ada instalasi harus murah, kerugian daya listrik kecil. Maksudnya adalah dalam perencanaan, pemasangan maupun pemeliharaan pada instalasi listrik itu harus semurah mungkin. Dan kerugian daya listrik juga harus kecil. Sebagai contoh di sini, penggunaan lampu. Kita kan sering
sering ada penggunaan lampu LED. Lah, contohlah itu lampu LED, dia meskipun biaya awalnya itu mahal, tapi dia itu hemat energi. Jadi meskipun dia wattnya kecil, dia itu terang, serta kerugian dayanya itu dia kecil, dan dia tidak menyebabkan kerugian daya atau pembengkakan tagihan, karena di situ dia juga awet sampai bertahun-tahun juga. Yang kedua adalah keamanan. Jadi untuk pemasangan instalasi listrik, dia harus meminimalkan terjadinya gangguan, dan meskipun nantinya ada gangguan, dia harus menggunakan komponen pengaman. Nah, komponen pengaman di sini sebagai contoh ada MCB. Kalau di rumah kita itu ada MCB. Jadi ketika adanya gangguan beban lebih maupun hubung singkat atau biasa disebut konsleting, itu dia tidak membahayakan manusia maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah keandalan atau biasa disebut kelangsungan kerja. Untuk keandalan di sini maksudnya adalah kelangsungan dalam pengaliran arus listrik kepada konsumen itu harus terjamin. Jadi dalam pemasangan instalasi dari pihak PLN ke konsumen itu dia harus terjamin keandalannya. Jangan sampai terjadi permasalahan yang membuat rugi dari pihak konsumennya. Ya, sebelum masuk ke materi instalasi penerangan listrik, kalian perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan instalasi itu. Instalasi adalah perangkat peralatan listrik beserta perlengkapannya yang dipasang dan siap digunakan. Sebagai contoh di sini, Ibu ada gambar. Nah, dari gambar ini terpisah oleh garis putus-putus sebagai tanda bahwa untuk dari kWh meter di sini, atau di sini tertulisnya APP, itu merupakan tanggung jawab dari pihak PLN. Sedangkan yang masuk ke rumah kita, instalasi rumah, itu adalah tanggung jawab dan milik pelanggan. Sebagai contoh di sini, Ibu beri contoh dari mulai pemasangan kWh meter sampai ke beban. Ya, di situ sudah Ibu kasih contoh, yaitu kWh meter. Dalam rumah di sini dia memiliki beban, yaitu tergambar di sini lampu dan adanya stop kontak. Stop kontak di sini dia yang tersambung dengan TV. Nah, seperti gambar di sini. Di sini kan ada bebannya lampu dan TV. Jadi di sini lampu sudah ada. Lah, TV ini dia kan membutuhkan sumber tegangan agar dia dapat menyala. Lah, dia biasanya disambungkan atau dihubungkan dengan stop kontak sebagai pemberi tegangan. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih instalasi listrik satu fasa itu? Ya, instalasi listrik satu fasa di sini dapat diartikan dia terdiri dari dua kawat penghantar. Dua kawat penghantar ini adalah sebagai contoh di sini. Kan pada rumah kita, seperti contoh pada gambar kWh meter, di sini ada input sumber, yaitu dua kabel. Lah, dua kabel di sini dia ada artinya. Yang pertama adalah kabel nol atau netral dan kabel fase. Nah, jadi untuk instalasi rumah kita yang dari PLN itu dia ada sumbernya, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Lah, dua kabel ini dia biasa disebut dengan tegangan
220 atau satu fasa. Jadi kalau untuk satu fasa itu terdiri dari dua kabel, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Selanjutnya masuk pada prosedur keselamatan umum. Prosedur keselamatan umum di sini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam penggunaan komponen listrik. Ya, pastinya kan kalian di rumah banyak sekali komponen listrik. Contohnya, pastinya ada stop kontak. Stop kontak di situ kan dia sebagai pemberi sumber tegangan kepada komponen listrik. Seperti contoh di sini, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah, dari dua gambar ini terlihat penggunaan dari stop kontak. Untuk gambar 1 dan gambar 2 sudah ada gambar di situ, yang benar adalah gambar nomor 2. Kenapa? Dapat dilihat untuk gambar nomor 2, untuk satu stop kontak itu harusnya dipakai untuk satu steker atau satu colokan. Tapi yang nomor 2 itu satu stop kontak itu masih ditambahi T. Jadi di situ untuk pemasangan stop kontak dia terlalu menumpuk. Lah, menumpuknya itu di situ dia dapat terjadi antara lain konsleting, mungkin karena di situ dia terlalu tertumpuk karena tidak sesuai dengan ketentuan bahwa satu stop kontak itu hanya bisa tersambung satu steker. Terus untuk gambar yang kedua, di sini ada gambar 1 dan 2, Ibu kasih pilihan. Di sini cara penggunaan untuk melepas steker. Dari gambar 1 dan 2 dapat dilihat perbedaannya. Di situ yang benar nomor berapa? Ya, pastinya adalah nomor 1. Yang nomor 2 dia salah. Kenapa? Karena ketika kalian ingin melepas steker pada stop kontak, itu yang kalian pegang adalah kepala stekernya, bukan kabelnya. Karena ketika kalian ingin melepas steker tapi yang dipegang adalah kabelnya, dia dapat menyebabkan tertariknya kabel dan nanti akan terjadi kerusakan maupun bisa terjadi gangguan pada instalasi rumah kalian. Ya, di sini ada juga gambar yang terakhir. Dapat dilihat di situ ada stop kontak yang dipasang dengan steker. Lah, yang Ibu lingkari biru di situ terlihat bahwa pemasangan steker dia di sini salah. Kenapa? Karena ketika pemasangan atau penyambungan stekernya tidak kencang, dia dapat menyebabkan permasalahan pada instalasi. Contohnya nanti dapat terjadi percikan bunga api, maupun ketika kalian ingin melepas, kalian memegang kepalanya, bisa jadi ketika kalian teledor, kalian bisa terpegang dengan tusuk dari stekernya dan membuat kalian kesetrum. Lah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering kita temui ketika kita melakukan aktivitas di rumah dengan penggunaan komponen-komponen listrik. Ya, setelah kita belajar tentang instalasi penerangan listrik, selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Soal latihan di sini yang pertama yaitu kalian harus menjelaskan tujuan dari puil. Kan tadi sudah sekilas kita membahas tentang puil. Jadi di sini kalian harus menjelaskan tujuan dari puil itu sendiri. Yang kedua adalah jelaskan syarat-syarat dalam pemasangan instalasi listrik. Tadi kan syarat-syaratnya ada 3. Itu kalian jelaskan lagi dengan kosakata kalian, dengan kalimat kalian sendiri. Jadi dari situ Ibu akan tahu
seberapa paham kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga, kalian harus menjelaskan pemasangan instalasi penerangan saklar, lampu, dan stop kontak dalam instalasi satu fasa. Tadi kan sudah Ibu kasih contoh instalasi satu fasa, yaitu pada rumah dengan beban lampu dan stop kontak. Nah, nantinya kalian menjelaskan pemasangan dari pemasangan saklar, lampu, dan stop kontak. Kalian nanti bisa browsing bagaimana sih pemasangannya, dan kalian harus menjelaskan juga. Ya, mungkin itu saja materi dari Ibu tentang instalasi penerangan listrik, materi pokok yaitu instalasi penerangan listrik satu fasa. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.